saya akan menjelaskan tentang akuntansi ponpes atau akuntansi pondok pesantren. Jadi, pondok pesantren adalah organisasi nirlaba yang perlu mencatat dana masuk dan dana keluar secara transparan. Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan pedoman akuntansi pondok pesantren untuk menyusun laporan keuangan agar lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Pesantren menekankan pentingnya laporan keuangan yang terperinci sesuai pedoman akuntansi pesantren. Pemerintah juga berperan dalam pendanaan pesantren melalui APBN, menegaskan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Pesantren harus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Lulusan pesantren diakui setara dengan pendidikan formal, memungkinkan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun demikian, masih ada permasalahan sumber daya manusia dalam pengelolaan kekuasaan pondok pesantren. Baiklah, di sini saya mengambil akuntabilitas di pondok pesantren Darussalam Mekar Agung. Di pondok pesantren ini masih belum maksimal, terutama dalam hal transparansi keuangannya. Hanya beberapa pihak yang mengetahui informasi keuangan pondok pesantren dan tidak dipublikasikan kepada seluruh santri. Meskipun pondok pesantren ini besar, mereka mengalami kendala dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman akuntansi pesantren yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Laporan keuangan penting dalam sebuah perusahaan karena menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Pedoman akuntansi pesantren adalah panduan akuntansi yang tidak mengikat untuk pondok pesantren dalam menyusun laporan keuangan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Pedoman ini berlaku untuk yayasan pondok pesantren dan bukan untuk badan usaha yang berupa badan hukum tersendiri. Pedoman akuntansi pesantren menjelaskan tujuan laporan keuangan, yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk membuat keputusan ekonomi dan bentuk bertanggungjawaban pengurus yayasan pondok pesantren atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama laporan posisi keuangan, yang dimana laporan posisi keuangan di dalam pondok pesantren Darussalam Mekar Agung pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar itu ada terdiri dari kas dan setara kas. Kas dan setara kas ini terdapat 252 juta 847.50 rupiah. Terus ada piutang. Di sini piutang usaha tidak ada, persediaan tidak ada, biaya dibayar di muka tidak ada juga. Terus ada perlengkapan ini sejumlah 3.200.000. Terus ada jadi jumlah aset lancar itu senilai 256.047.50 rupiah. Selain ada aset tidak lancar, dalam aset tidak lancar ada investasi pada entitas lain. Investasi pada entitas lain itu tidak ada. Terus ada properti investasi. Terus ada tanah senilai 935 juta. Ada bangunan 2.171.800.000. Akumulasi penyusunan bangunan 54.295.000. Terus ada peralatan dan inventaris.
itu senilai 113.620.000. Terus ada akumulasi penyusutan peralatan dan inventaris senilai 19.6.250 rupiah. Aset tidak berwujud, ada aset tidak lancar lain itu tidak ada. Jumlah aset tidak lancar itu 3.147.118.750 rupiah. Total aset lancar dan tidak lancar itu 3.403.165.800. Baik, selanjutnya di sebelahnya itu ada liabilitas jangka pendek dan ada juga liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ini ada pendapatan diterima di muka, utang jangka pendek, liabilitas jangka pendek lain. Terus di total. Adapun liabilitas jangka panjang, utang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas jangka panjang lain. Terus di jumlah. Tetapi di jurnal Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung ini tidak ada liabilitasnya. Terus lanjut dengan aset neto. Aset neto tidak terikat itu kurang 51.147.250. Adapun aset neto terikat temporer sejumlah 217.585.000. Adapun aset neto terikat permanen di sini tidak ada. Terus modal 3.236.728.50 rupiah. Di sini ada jumlah aset neto senilai 3.403.165.800. Terus di sini ada total liabilitas dan aset neto itu tetap karena di liabilitas tidak ada tidak dihitung. Di sini yang nomor 2 ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung di tanggal 31 Desember 2019. Terus ada nama akun perubahan aset neto tidak terikat. Penghasilan tidak terikat itu terdiri dari kontribusi santri senilai 155.667.000. Terus ada beban tidak terikat. Ada beban kegiatan hari raya senilai 313.000, beban kegiatan 17 Agustus senilai 767.000, beban kesehatan 2.464.800, beban konsumsi ada 5.632.000, beban pendidikan 616.500, beban upah kerja 3.250.000, beban administrasi dan umum itu 5.091.850 rupiah. Terus ada beban akomodasi 4.505.000, beban reparasi dan pemeliharaan itu 7.294.000, beban pembangunan 8.530.000, ada beban insidental 4.935.000, beban perlengkapan 37.141.000, ada beban penyusutan bangunan senilai 54.295.000, beban penyusutan peralatan dan inventaris itu 19.006.250 rupiah. Ada kenaikan atau penurunan senilai 51.147.250 rupiah. Saldo awal, saldo akhir itu 51.147.250. Terus ada perubahan aset neto terikat temporer, ada pendapatan senilai 644.427.000, ada beban 426.842.000, surplus
itu 217.585.000. Terus ada kenaikan atau penurunan sejumlah 217.585.000. Saldo awal, saldo akhir tetap. Terus ada aset neto pada awal tahun, aset neto pada akhir tahun senilai 166.437. Di sini yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas di Pondok Pesantren Darussalam Mekar Agung pada tanggal 31 Desember 2019. Yang pertama, arus kas operasi. Rekonsiliasi perubahan aset neto menjadi kas neto. Di sini ada perubahan aset neto senilai 166.437.750 rupiah. Penyesuaian penyusutan 301.250. Kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan tidak ada, penurunan biaya dibayar di muka tidak ada, kenaikan pendapatan diterima di muka tidak ada juga. Jadi jumlah kas neto diterima dari aktivitas operasi itu senilai 239.739.000. Di sini ada arus kas investasi. Pembelian aset tidak lancar itu 5.045.000. Ada arus kas pendanaan, di sini ada pembayaran utang jangka panjang. Sedang di sebelumnya pembayaran utang jangka panjang itu tidak ada. Jadi jumlah kas neto dikeluarkan dari aktivitas pendanaan tidak ada. Jadi kenaikan atau saldo awal atau saldo akhir, kenaikannya itu 234.694.000. Terus ada saldo awal 18.153.50 rupiah. Di saldo akhir itu 252.847.50 rupiah. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.